Di video hari ini seperti judulnya, aku mau share ke kalian gimana caranya aku menemukan skincare rutin terbaik versi aku. Kayak gimana sih cara aku build skincare rutin aku, how I build my skincare routine sesuai dengan tipe kulit aku dan juga permasalahan kulit aku, kondisi kulit aku di saat itu. Gimana caranya kita bisa memiliki skincare rutin yang paling cocok untuk kulit kita sendiri. Apa aja sih produk-produk yang diperlukan kulit kita gitu. Jadi kita langsung mulai aja yuk. Ada 4 hal atau prinsip yang aku pegang dalam membangun skincare rutin aku. Jadi ada 4 hal yang aku pelajari dari pengalaman aku mengalami jerawatan berkali-kali beberapa tahun lalu dan juga kemarin beberapa bulan lalu. Aku pelajari beberapa hal ini dimana kalau aku lihat skincare rutin semua orang dari sudut pandang yang berbeda, ternyata skincare rutin itu tidak serumit itu kok. Ternyata nggak susah kok untuk menemukan skincare yang cocok gitu loh. So 4 tips yang aku mau share di sini itu berdasarkan dari riset juga dan juga ada berdasarkan dari pengalaman aku. Ini akan berlaku untuk semua jenis kulit dan juga berapapun umur kalian. Pegang prinsip ini karena aku merasa ini yang paling penting sebenarnya dalam skincare rutin. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, when it comes to skincare, untuk semua jenis kulit, apapun tipe kulit kalian, dry, oily, dehydrated atau apapun pokoknya, the most important thing menurutku dalam skincare rutin kalau kita lihat dari secara garis besar gitu ya, itu adalah skin barrier. Karena pertama, semua orang itu memiliki skin barrier, semua orang itu memiliki kulit, dan kulit wajah kita adalah kulit yang paling terpapar dengan sinar matahari gitu loh, dan juga terpapar dengan apapun itu di dunia ini. Hal paling pertama yang kena duluan itu adalah wajah kita, dimana ada kulit kita dan ada skin barrier kita, yaitu stratum corneum. Maka dari itu, karena menurutku semua orang itu punya stratum corneum atau skin barrier ini, maka dari itu semua orang harus memiliki skin barrier yang sehat. Itu kewajiban, bukan pilihan melainkan kewajiban. Kalau misalkan nggak tahu skin barrier itu apa, cara skin barrier sehat gimana dan lain-lain, lebih baik kalian coba nonton video aku yang ini dan ini. Aku udah sering banget bikin video tentang skin barrier, atau kalian bisa nonton siapapun yang udah pernah bikin video tentang skin barrier di YouTube. Ambil ilmunya karena kalian harus pahami dulu skin barrier ini. Cuma di video ini aku nggak bakal terlalu detail tentang skin barrier. However, aku mau bilang nomor 1 dalam skincare rutin untuk siapapun yang paling penting pertama itu adalah skin barrier. Memiliki skin barrier yang sehat, memperkuat skin barrier yang lemah, dan juga maintain, mempertahankan skin barrier yang udah sehat. Itu yang paling pertama, paling penting untuk semua jenis kulit, semua permasalahan kulit. Namun banyak dari followers aku ketika skin barrier yang sehat, tanpa mereka sadari jerawat mereka bisa sembuh dan hilang. Padahal mereka tidak menggunakan skincare aneh-aneh, hanya dengan menggunakan produk skincare yang fokus untuk memperkuat skin barrier dan fokus pada hidrasi dan melembabkan. Mungkin seringkali kita itu selalu tiap kali mengalami masalah kulit, terutama jerawat, kita langsung cari produk-produk yang bisa bikin kulit kering, obat atau jerawat, atau produk-produk kandungan aktif, dimana itu produknya sebenarnya bagus banget, fungsinya sangat indah, sangat bagus, sangat efektif untuk kulit yang berjerawat. Namun seringkali produk-produk seperti itu digunakan dengan cara yang salah, maka dari itu benefitnya tidak didapatkan oleh orang yang menggunakannya. Apalagi kalau misalnya skin barrier tidak sehat dan kalian menggunakan produk-produk kandungan aktif yang bisa mengiritasi kulit, itu akan malah memperburuk, bukan membuat kulit kita menjadi baik. Tapi bukan salah di produknya, melainkan memang lagi ada kesalahan, lagi ada malfunction pada skin barrier kita, pada kulit kita. Maka dari itu, yang paling pertama itu adalah skin barrier harus sehat. Percaya sama aku, ketika skin barrier sehat, kalian mau coba produk sebanyak apapun, produk itu akan lebih efektif dibanding ketika kalian menggunakan produk tersebut di saat kalian skin barrier lagi rusak. Intinya skin barrier penting banget. So number 1 is skin barrier. Have a healthy skin barrier. Healthy skin is equal to less acne. Dan itulah yang paling penting menurutku. Udah banyak banget bukti dari followers aku yang sembuh dari jerawatnya hanya dengan menggunakan skincare basic yang fokus untuk hidrasi dan melembabkan dan fokus pada skin barrier. Dan second tips, ketika skin barrier kita udah sehat, seringkali memang banyak orang yang ketika kulitnya udah sehat, otomatis jerawatnya akan sembuh dengan sendirinya. Biasanya begitu. Akan tetapi tidak semua orang, tidak semua tipe jerawat yang dialami semua orang di dunia ini itu bisa sembuh hanya dengan fokus pada skin barrier. Jadi jangan kalian mikir, kok aku udah basic skincare, udah fokus pada skin barrier, tapi jerawat aku nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Kalian nggak bisa samain diri kalian sama orang lain, karena kondisi kulit kalian sama kondisi orang lain itu sangat-sangat berbeda, nggak bisa disamain. Penyebab jerawat itu kan banyak berbeda-beda. Maka dari itu, ada yang mungkin bisa sembuh hanya dengan menggunakan basic skincare karena penyebabnya itu skin barrier dia rusak. Tapi ada juga yang tidak bisa sembuh hanya dengan menggunakan basic skincare. Nah, kalau kayak gini ceritanya berarti penyebab kalian itu berbeda-beda. Maka dari itu kalian harus berpikir lagi, kira-kira penyebab jerawat aku muncul tuh apa? Penyebab masalah kulit aku itu apa? Kok skin barrier yang sehat nggak cukup gitu? Intinya maksudku, skin barrier memang penting, nomor 1 paling penting. Namun bukan semua permasalahan kulit itu disebabkan oleh skin barrier yang rusak gitu. Maka dari itu, kalau misalnya kalian udah fokus pada nomor 1 skin barrier yang sehat, namun setelah 6-12 bulan kalian tidak melihat perubahan, bahkan sampai 6 bulan kalau misalnya kalian udah nggak lihat perubahan padahal kalian udah fokus pada basic skincare, maka dari itu kalian
kalian seharusnya tidak mengalami skin barrier yang rusak. Mungkin penyebab lain antara hormonal acne maybe disebabkan oleh ketidakstabilan hormon. Penyebab jerawat tuh banyak banget, ada juga karena bakteri jerawat. Di saat inilah kalian harus mulai lihat dari sudut pandang yang berbeda dan mulai menggunakan produk-produk yang memang dibuat khusus untuk jerawat, untuk mengatasi jerawat. Produk-produk seperti kandungan aktif kayak retinol, benzoyl peroxide, adapalene, HA, BHA, salicylic acid, succinic acid, pokoknya segala macam acid itu bisa akan sangat membantu kulit kalian biar gak jadi muncul jerawat lagi. Jadi kayak bisa bantu kontrol sebum, bahkan bisa bantu sembuhin jerawat kalian. Nah, di saat inilah kalian harus menggunakan produk-produk seperti itu. Ada juga produk krim antibiotik Mediclean, ada juga Vitasid itu yang dari apotek Indonesia gitu ya, harganya jauh lebih terjangkau. Bisa jadi step kedua inilah yang malah akan menyembuhkan permasalahan kulit kalian, yaitu jerawat. Nah, lalu kita moving on ke step selanjutnya. Jadi kita per step ya. Jadi ini tuh aku ngomongin skincare rutin terbaik untuk semua jenis kulit, terutama untuk kulit yang berjerawat ya. Step-step skincare rutin seperti apa yang harus kalian mulai terlebih dahulu untuk sembuhin jerawat kalian gitu, atau permasalahan kulit kalian. Karena ini yang aku lakuin. This is how I try to build my skincare from zero, kayak from basic. Akan tetapi produk-produk aktif itu fungsinya tidak hanya untuk jerawat. Fungsinya bisa mengecilkan pori-pori, bisa bikin bekas jerawat juga hilang, bisa untuk anti aging juga. Jadi sebenarnya benefitsnya banyak. Maka dari itu, apapun permasalahan kulit, gak cuma jerawat, sama juga stepnya. Pertama basic skincare dulu sampai kulitnya sehat, baru kita menggunakan produk aktif di step keduanya yang memang produk itu fokus pada permasalahan kulit yang kalian alami gitu. Kalau misalnya permasalahan kulit kalian udah teratasi, kita move ke step ketiga selanjutnya, dimana untuk step 3 itu adalah kita fokus bikin kulit kita itu makin cerah dan glowing. Itu yang semua orang mau kan, di seluruh dunia orang itu maunya kulit yang sehat, glowing, dan cerah. Kalian harus mulai menggunakan produk-produk yang fungsinya untuk mencerahkan. Jadi dari segi skincare nggak cuma serum yang kalian ganti yang fungsinya untuk mencerahkan, namun dari toner, essence, kayak tonernya misalnya dari toner biasa hydrating toner kalian ganti menjadi toner yang ada kandungan vitamin C atau toner yang ada kandungan licorice yang bisa mencerahkan kulit gitu. Karena itu akan lebih ditujukan untuk ya bikin kulit kalian lebih cerah, lebih sehat, dan juga lebih glowing. Jadi fokus kalian tuh udah berubah gitu. Produk-produk yang biasa bisa membantu untuk mencerahkan kulit itu kan aku udah sering ngomongin. Kalian bisa cek-cek aja video-video aku sebelum ini. Aku sering banget mention produk-produk yang menurut aku bagus banget di kulit aku untuk mencerahkan kulit. Rata-rata itu adalah produk yang mengandung kandungan vitamin C dan juga niacinamide, alpha-arbutin, tranexamic acid. Biasanya 4 kandungan itu, dan juga licorice extract. Nah, intinya kan adalah kita menggunakan produk yang mencerahkan kulit, menghidrasi kulit, bikin kulit jadi glowing, jadi cerah, nggak kusam. Ketika ini udah kalian konsisten lakuin dan kalian udah mendapatkan kulit yang cerah dan glowing sesuai dengan yang kalian mau, maka kalian bisa lagi upgrade skincare rutin kalian to level yang terakhir, dimana ini adalah level yang mungkin kalau misalnya step 1, step 2, step 3 itu udah kalian lakukan dan kalian udah gak ada masalah kulit lagi gitu ya, semuanya udah teratasi gitu. Ini adalah saatnya kalian move dari step ketiga menjadi step keempat, yaitu anti-aging. Kalian harus fokus pada anti-aging setelah 3 step awal ini udah diselesaikan. Permasalahan kulit apapun itu yang kalian alami udah selesai. Inilah saatnya kalian perlu menggantikan fokus kalian dari yang tadinya skin barrier, dari tadi jerawat, dari tadi mencerahkan kulit menjadi anti-aging. Ini akan jauh berbeda cara skincare-nya, produk-produk skincare-nya, kandungan skincare-nya akan berbeda banget dibanding sebelum-sebelumnya. Untuk anti-aging sendiri itu kalau misalkan masih umur 20 itu sebenarnya masih belum perlu, 20 bawah juga masih nggak perlu. Namun kalau misalnya 3 step awal itu udah teratasi dan kalian masih umurnya itu di bawah 20 tahun gitu, maka sebenarnya produk-produk anti-aging itu tidak diperlukan. Tapi kalau kalian mau pakai dan kalian bisa pakai produk-produk anti-aging, ketemu yang cocok, dan go ahead. Karena biasanya produk-produk anti-aging itu fokusnya basically hanya untuk menghidrasi kulit dan ada kandungan-kandungan anti-aging seperti kandungan peptide dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya nggak mau, bisa juga maintain aja kulit yang sehat dengan cara eksfoliasi sesekali setiap minggunya dan juga fokus pada hidrasi dan melembabkan kulit. Jangan sampai kulit itu pernah kering. Kalian itu kulitnya gampang keriput kalau kulitnya kering gitu. Anyway, anti-aging kalau udah 25 tahunan, kayak 25 tahun ke atas, itu udah saatnya untuk menggunakan produk-produk anti-aging. Aku sendiri itu belum nyampe 25 tahun, jadi untuk sekarang fokusku memang belum ke anti-aging. Tapi aku udah mulai beberapa kali coba beberapa produk anti-aging yang ternyata dari pengalaman aku menggunakan produk-produk tersebut, fungsinya sebenarnya basically is just hydrating, tapi they have ingredients yang bisa stimulate kolagen, produksi kolagen seperti peptide. Sejauh ini sih aman-aman aja ya, nggak pernah sampai merasa iritasi menggunakan produk-produk anti-aging. They're just basically gak ada kandungan aktif biasanya kecuali retinol, tapi biasanya produknya itu fokus pada hidrasi gitu. Cara memilih produk anti-aging itu adalah dengan cara fokus pada kandungannya, jadi lihat kandungannya. Biasa produk-produk anti-aging itu memiliki kandungan peptide. Salah satu produk yang fungsinya adalah untuk anti-aging itu adalah produk ini, sebuah serum. Ini semacam serum plus essence gitu, yang dimana kandungan
utamanya itu adalah peptides di dalamnya. Ada 12 macam peptides bahkan di dalamnya. Ada hexapeptide 9, tripeptide 29, tripeptide 1, dipeptide 2, dipeptide 22, nikotinol dipeptide 22, asetil tetrapeptide 5, SH oligopeptide 2, SH polipeptide 1, 9 dan 11. Totalnya itu ada 12 macam peptides yang benar-benar fokus itu adalah untuk anti-aging, untuk menstimulasi kulit kita agar bisa memproduksi kolagen lebih lagi. Jadi kulit kita akan terlihat awet muda gitu. Nah, biasa produk-produk seperti inilah yang ada berbagai macam peptides di dalam produknya yang benar-benar akan fokus pada anti-aging. Lalu biasa produk-produk yang ada kandungan hyaluronic acid, terus retinol. Tapi kalau di sini dia tidak menggunakan retinol, melainkan dia menggunakan bakucol. Jadi kayak lebih natural, lebih gentle di kulit, lebih bisa untuk digunakan semua jenis kulit karena retinol bisa mengiritasi kulit. Bakucol ini sangat-sangat gentle, namun memiliki efek yang mirip banget dengan retinol. Terus dia ada niacinamide juga 5%, salicylate acetica fungsinya untuk menenangkan kulit, terus probiotik dan juga adenosin. Adenosin adalah kandungan yang fungsinya untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. Ada efek soothingnya juga sedikit, tapi dia juga membantu untuk mengurangi kerutan halus pada kulit kita. Sedangkan kalau probiotik di serum ini akan membantu untuk memperkuat skin barrier. Ini adalah serum dari brand Pick Me. Ini it's a new local skincare brand. Nama serumnya adalah Combo Aging Rejuvenate Ultimate Serum. Sebenarnya brand ini tuh ada berbagai macam serum dan aku udah coba semuanya. Ada 3 serum yang aku coba. Aku udah pernah review satu serumnya yang fungsinya lebih ke untuk bekas jerawat, mencerahkan kulit dan juga bagus untuk skin barrier. Nah, dia juga ada serum lain yang fokusnya itu adalah untuk anti aging yang ini. Fungsi dari serum ini sesuai dengan namanya adalah untuk anti aging. Serum-serum anti aging seperti ini tuh dia cara kerjanya adalah membuat kulit kita itu lebih nggak gampang keriput. Terus kerutan halus atau wrinkles itu akan lebih halus gitu, lebih tersamarkan jadi nggak terlalu terlihat. Terus biasanya produk-produk seperti ini itu bisa bantu untuk meregenerasi kulit dan terutama menghidrasi dan melembabkan kulit. Maka dari itu sebenarnya walaupun kalian nggak mau anti aging products, aku tetap bisa pakai produk ini karena intinya fokusnya itu adalah menghidrasi dan melembabkan kulit. Cuma ada kandungan tambahan untuk anti aging aja gitu. Ini termasuk salah satu produk anti aging yang harganya cukup terjangkau ya, karena biasa anti aging products itu agak mahal, ratusan ribu, nggak murah banget. Tapi ini masih di bawah 200.000. Aku pakai ini biasanya pagi hari aja karena di malam hari aku pakai serum lain. Tapi selama aku pakai ini pagi hari beberapa minggu, aku coba produk-produk dari Pick Me udah lumayan lama. Salah satunya itu ini. Selama aku pakai under makeup ataupun without makeup gitu, nggak pernah ada masalah apapun sih di kulit aku ya. Jadi secara feel yang aku rasain sampai sejauh ini tidak ada iritasi, tidak ada bikin breakout, tidak ada efek negatif apapun di kulit aku. Namun untuk kayak efek anti agingnya aku sendiri kan nggak bisa merasakan ya, karena aku tuh masih umur yang masih sangat muda, belum nyampe 25 tahun. Jadi sebenarnya belum ada kerutan halusnya kayak gimana banget, belum ada garis-garis keriput gitu. Jadi untuk kayak merasakan efek dia ngefek gak ya untuk keriput gitu aku nggak tahu. Tapi sejauh ini yang aku rasakan adalah serum ini tuh menghidrasi kulit aku. Jadi kayak dengan teksturnya yang ringan, kayak sedikit jelly-jelly gitu teksturnya, gel yang ringan gitu. Namun ketika kita oles tuh dia langsung berubah menjadi cair. Dan ketika terserap pun di wajah aku itu rasanya terhidrasi, tidak melembabkan, bukan kayak pakai pelembab gitu rasanya, tapi kayak terhidrasi gitu, kayak pakai serum yang water based. Nah itu yang aku rasakan. Jadi ketika menggunakan makeup pun karena kulit aku terhidrasi dengan baik, jadi makeupnya tuh nggak ada yang cracking atau kayak nggak nempel gitu, karena ya kulit aku terhidrasi dengan baik. Tapi nggak cuma pakai produk ini ya, ada pakai pelembab juga, ada pakai essence toner juga. Namun ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian yang lagi cari produk-produk anti aging, karena secara kandungan brand Pick Me ini nggak cuma dari serum ini, tapi serum lain yang aku coba dari brand ini itu kandungannya bagus, formulasinya kayak bagus gitu. Sampai sejauh ini 3 serum yang aku coba nggak ada yang bikin aku breakout. Aneh nggak? 3 serum loh. Jadi kayak aku ngerasa oh formulasinya berarti bagus, cocok nih sama kulit aku gitu. Dan yang aku suka tuh kandungan-kandungan produknya nggak cuma serum ini, tapi serum yang satu lagi yang ini aku pakai. Aku lumayan sering banget pakai ini, cocok banget di kulit aku. Ini tuh serum yang untuk hilangin bekas jerawat dan juga mencerahkan kulit. Yang aku suka dari serum-serum Pick Me itu selain ada kayak fokus kandungan utama untuk certain conditions, kayak misalnya ini untuk anti aging, kandungan utama peptide. Tapi selain itu dia ada kandungan pendukung yang bagus untuk melembabkan, menghidrasi dan bagus untuk skin barrier. Dan sampai sejauh ini sama sekali tidak pernah merasakan cekit-cekit atau iritasi gitu. Itu plus point dari produk-produk Pick Me yang aku pakai. Namun walaupun aku udah ngomong nih semua kebaikan dari brand Pick Me, dari produk anti aging serum ini, tetapi aku bakal ngomongin kekurangannya. Jujur, walaupun produk ini menghidrasi kulit aku dan nggak pernah bikin aku breakout sama sekali, ada satu kekurangan yang menurut aku semoga ini diperbaiki dari brandnya, karena sangat disayangkan banget. Aku sangat-sangat tidak nyaman dengan baunya. Jadi serum ini tuh memiliki bau kayak dia
dia nggak ada perfume, dia nggak ada fragrance, nggak ada alkohol, nggak ada paraben, nggak ada SLS, non comedogenic juga, terus udah dermatologist tested, halal, dan udah BPOM juga pula. Pokoknya dia aman lah, pokoknya kayak claims produknya bagus. Tapi baunya itu loh, jadi dia ada bau yang kayak amis gitu. Aku sangat-sangat sedih banget karena ini mungkin di beberapa orang akan terganggu dengan baunya. Jadi kalau misalnya kalian sangat-sangat sensitif sama bau, misalnya kalian nggak suka sama produk-produknya ada bau yang kurang nyaman, mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Karena aku sendiri, aku kurang nyaman banget dengan baunya. Ya aku harap sih semoga kedepannya akan dibenerin gitu maksudnya baunya. Tapi selain itu sejauh ini baik-baik aja. Serumnya lucu banget, dia tuh kayak gini serumnya, dan yang ini juga sama, packagingnya bisa diputar gitu kayak packaging mahal. Dan ini emang skincare brand Pick Me itu lebih mengarah ke arah lumayan luxury skincare, tapi mereka itu lebih ke mainin kualitas, jadi kayak kualitas kandungan, kualitas formulasi. Dia juga bisa bantu untuk ilangin flek by the way. Jadi kalau misalkan banyak flek, ini bisa membantu dan juga bisa ngencengin kulit juga, bikin kulit terasa lebih firm gitu. Kalau dari brand Pick Me sendiri itu mereka lebih nyaranin serum anti aging ini untuk kalian yang umurnya 35 tahun ke atas gitu. Kalau misalkan kalian tanya aku sendiri, menurut aku nggak akan bilang ini jelek, tapi aku juga nggak akan bilang ini bagus banget. Karena untuk kondisi kulit aku yang sekarang ini, permasalahannya bukan fokus pada anti aging. Jadi kesimpulannya, di kulit aku ini aman, tidak bikin breakout, fokusnya untuk anti aging dan dapat efek hidrasinya banget. Kalau misalkan kalian lagi cari produk anti aging, ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian. And ya, kita balik lagi ke topiknya. Kesimpulannya adalah 4 tips yang aku ngomong untuk membangun skincare rutin umur berapapun kalian. Step pertama dalam membangun skincare rutin itu adalah basic skincare and hydrating moisturizing dulu, focus on your skin barrier. Lalu next stepnya itu adalah treatmentsnya itu bisa fokus pada kandungan aktif sesuai dengan permasalahan kulit kalian saat itu. Lalu next stepnya adalah fokus bikin kulit kalian glowing dan sehat kayak orang-orang Korea. Dan terakhir adalah anti aging, karena di sini nggak ada lah ya yang tuanya mau keriput banget gitu. Kita kalau bisa hindari sebisa mungkin. And ya, aku sangat-sangat saranin kalian step per step ini kalian lakukan, karena itu yang aku lakukan sekarang. Itu aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat and